Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu malam ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya? Apakah sudah ada persiapannya untuk tes seleksi P3K tahun ini? Sudah berapa persen persiapannya di sini? Insya Allah siap, Pak. Sudah siap ya, 100%, Bu? Jadi kita harus mempersiapkan semuanya, materi-materi yang keluar pada seleksi P3K. Baik, seperti biasa, kita cek absensi dulu ya. Silakan sebutkan nama dan daerah asal. Sebutkan nama dan daerah asal sambil menunggu peserta yang mau bergabung. Ya, ada Ibu Rahayu dari Bandung, Bu Yuni dari Malang, Bu Renren dari Bandung, Bu Yuli dari Bekasi, Bu Siti dari Ciamis, Nur Kholis dari Semarang, ada Eulus Nani dari Bandung ya, Ika dari Malang, Okta dari Malang, kemudian Bu Nurul dari Banjar, lalu Ibu Cinta dari Malang, dan Bu Rana dari Bandung. Ya, selamat bergabung semuanya di sini. Nah, baik, pada malam ini kita melanjutkan materi ya, yaitu khususnya membahas tentang kompetensi manajerial. Jadi pada seleksi P3K ini ada beberapa kompetisi yang akan keluar. Ada teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Nah, pada malam ini kita membahas tentang materinya kompetensi manajerial. Apakah sudah kelihatan di sini layarnya terkait materi kompetensi manajerial? Sudah ya? Sudah, Pak. Iya. Nah, di sini kita gabungkan semuanya P3K guru dan tenaga kesehatan. Karena kita di sini membahas kompetensi manajerial, di mana materi kompetensi manajerial untuk semua profesi itu sama ya. Jadi kita gabung semuanya di sini. Nah, baik, langsung saja kita mulai materinya. Nah, pada malam ini kita membahas materi kompetensi manajerial. Nah, di mana kompetensi manajerial itu ada 8 aspek ya yang akan dinilai. Nah, adapun pada malam ini kita membahas 2 aspek, yaitu integritas dan kerjasama. Nah, silakan disiapkan alat tulisnya, lalu kemudian catat kalau ada yang penting. Silakan dicatat latihan nanti ya, setelah kita memberikan materi dan contoh soal. Nah, yang pertama kita membahas tentang integritas. Integritas. Nah, apa itu integritas? Definisinya adalah konsisten dalam berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Jadi salah satu kompetensi manajerial di sini yaitu membahas tentang integritas. Nah, inilah yang dikatakan dengan integritas. Integritas itu suatu konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika dalam berorganisasi, lalu bersikap jujur dalam berhubungan, maksudnya dengan manajemen ya, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Nah, kemudian di sini
ada 3 dimensi utama dalam integritas. Jadi ada 3 dimensi, di mana ada dimensi kejujuran. Nah, apa yang dikatakan dengan dimensi kejujuran? Yaitu dimensi integritas yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran. Jadi di sini diminta untuk nilai kejujuran yang terdiri atas aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Nah, ini yang dikatakan dengan dimensi kejujuran. Kemudian yang kedua itu dimensi konsistensi. Konsisten. Berarti dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi dalam perbuatan. Jadi harus konsisten dalam kita berbuat. Yang sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan. Jadi kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Dan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Kemudian yang ketiga, dimensi keberanian. Dimensi keberanian. Yaitu dimensi integritas yang menunjukkan sikap keberanian kita untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri. Nah, inilah 3 dimensi utama dalam integritas. Kemudian sikap integritas dalam diri. Nah, yang pertama itu harus disiplin waktu. Atau istilah lainnya adalah be on time. Maksudnya sikap ini mencerminkan bahwa kita memiliki komitmen dan konsisten yang tinggi terhadap waktu. Jadi harus berkomitmen dan harus konsisten terhadap waktu, yaitu dengan datang tepat waktu. Artinya kita menghargai waktu yang kita miliki dan waktu yang orang lain punya. Jadi kita di sini dituntut untuk disiplin dengan waktu. Dan harus on time ya, istilah lainnya. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap diri sendiri. Jadi kita harus komitmen. Yaitu tentang apa yang kita lakukan. Hal itu dilakukan untuk dapat semakin meyakinkan orang lain bahwa kita memiliki integritas yang tinggi. Jadi kita harus komitmen terhadap apa yang ada pada diri kita ya, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, buat semua tindakan yang telah dilakukan. Nah, misalkan hari ini kita sudah berbuat apa, kita tulis. Hal tersebut bertujuan agar apa yang kita pahami dan kita catat itu memang sesuai dengan apa yang kita pikirkan oleh orang lain terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan. Lalu gunanya untuk mengevaluasi. Nah, apakah sudah sesuai atau belum ya? Nah, begitu. Yang keempat, hindari stres. Kadang-kadang orang sering stres karena tekanan ya, yang membuat orang berpikir pendek dan merusak integritas diri. Nah, di sini kita harus bisa mengendalikan diri dan berpikir tenang saat menghadapi suatu masalah. Jadi kalau ada suatu masalah kita hadapi, bukan kita membuat stres ya. Jadi hindari stres dari diri kita. Kemudian yang kelima, selalu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Jadi ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itu kita kerjakan karena itu adalah suatu amanah. Nah, orang yang dengan integritas tinggi akan selalu berusaha memenuhi tanggung jawab yang dimiliki. Baik tanggung jawabnya itu kecil ataupun besar. Nah, kemudian di sini ada cara mengembangkan integritas diri. Yang pertama, pahami bahwa semakin tinggi integritas yang kita miliki, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada kita ya. Lalu yang kedua, semakin rendah integritas kita, maka akan ada pihak yang melecehkan kita, bahkan menyepelekan kita. Yang ketiga, pahamilah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Seperti kalau kita berbuat jujur, maka hidup kita akan lebih tenang. Nah, inilah materi untuk integritas ya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Contoh soal dari sikap integritas nih. Sebelumnya sudah disampaikan ya pada pertemuan awal, bahwasanya untuk soal manajerial ini, itu soalnya berupa pilihan ganda.
dengan 4 opsi A, B, C, D. Dan setiap opsi itu memiliki nilai. Jadi ketika kita menjawab soal ini, apapun jawabannya itu kita mendapatkan nilai. Dan kita mengusahakan menjawabnya dengan nilai yang tertinggi. Nah, setiap jawaban itu ada nilainya dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita mencari yang terbaik, yaitu memilih skor yang tertinggi. Nah, mari kita lihat contoh soal untuk integritas. Yang pertama, jika Anda bekerja sebagai perekrut karyawan baru, dan ada saudara Anda yang telah lulus ke tahap pertama, dan yang selanjutnya akan menjalankan tes wawancara, maka Anda akan apakah A. memberikan bocoran soal wawancara, B. mengatur rekan kerja Anda yang merupakan teman dekat untuk mewawancaranya dengan pemberitahuan sebelumnya bahwa saudara Anda akan diwawancarainya, atau C. tetap memegang teguh integritas, D. menyemangatinya namun tidak memberikan bantuan apapun. Nah, kira-kira mana jawabannya di sini? C. C. Nah, kita menjawab C. Memegang Kita di sini sebagai konsisten. perekrut karyawan baru. Lalu ada saudara kita, saudara kita yang telah lulus pada tahap pertama. Berarti kalau lulus tahap pertama, maka akan lanjut ke tahap wawancara. Nah, apa sebaiknya yang kita lakukan? Ini yang dinilai adalah keintegritas kita, integritas. Maka jawaban yang tepat adalah C, tetap memegang teguh integritas. Sehingga untuk opsi C itu diberi skor 4. Lalu untuk skor 3 itu ada pada opsi D, menyemangatinya namun tidak memberikan bantuan apapun. Nah, apa beda antara C dengan D ini? Kalau C di sini kita memegang teguh nilai integritas. Jadi kita pegang. Kita harus menjunjung tinggi nilai integritas. Sedangkan D di sini kita hanya menyemangati saja. Kita hanya memberi semangat saja ya. Namun tidak memberikan bantuan apapun. Maksudnya kita kasih semangat aja. Tanpa memberikan jalannya maksudnya. Apa yang harus dilakukannya misalnya ya. Lalu untuk opsi A itu diberi skor 2. Memberikan bocoran soal wawancara. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan nilai integritas karena kita memberikan bocoran. Nah, kalau kita sebagai perekrut karyawan, itu kita tidak boleh memberikan soal bocoran. Apapun itu model tesnya. Nah, apalagi B, mengatur rekan kerja Anda yang merupakan teman dekat untuk mewawancaranya dengan pemberitahuan sebelumnya bahwa saudara Anda akan diwawancarainya. Berarti kita beritahukan kepada si pewawancara. Nah, ini tidak boleh. Kita di sini harus selektif ya, harus menjunjung nilai integritas. Jadi siapapun yang masuk sebagai karyawan itu kita harus mengikuti prosedurnya. Yaitu pertama harus mengikuti seleksi administrasi misalnya. Kemudian kita ikuti tes wawancara. Nah, ini tidak boleh ada bantuan apapun. Dan tidak boleh kita memberikan bocoran soal apapun. Karena di sini kita diminta untuk berpegang teguh dalam nilai integritas. Kemudian soal nomor 2, contoh soal yang kedua. Teman Anda terlibat dalam kasus penggelapan dana yang sebenarnya diperintah oleh pimpinan tertinggi di perusahaan Anda. Maka sebagai rekan kerjanya yang akan Anda lakukan adalah apakah A tidak akan berteman dengannya lagi karena itu adalah pencuri? B. menguatkannya agar bisa melewati masa-masa sulitnya. C. mengatakan kepadanya bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. D. membantunya menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan bukti keterlibatan pimpinan di perusahaan untuk penyimpangan ini. Atau E. cukup dijadikan pengalaman saja bahwa tidak semua pimpinan adalah baik dan harus berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Anda. Nah, yang mana jawabannya ini? C. 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 Mengatakan kepadanya. Kenapa kita menjawab C? Karena kita harus menunjukkan kebenaran. Iya.
Kita harus menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jadi mengatakan kepadanya bahwa ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, di sini maksudnya ada 4 opsi ya, A, B, C, D. Adapun jawaban terbaiknya, nah ini B atau C ya. Nah di sini ada yang menjawab C tadi. Sementara di sini yang lebih tepatnya adalah B, menguatkannya agar bisa melewati masa-masa sulitnya. Bukan C. Karena dia sudah bersalah, sudah melakukan kesalahan. Berarti karena dia sudah berbuat salah, otomatis kita kuatkan agar bisa melewati masa-masa sulitnya. Maksudnya anggap ini sebagai pengalaman, nah gitu. Jadi ketika sudah terjadi ya kita kuatkan bagaimana cara dia bisa melewatinya. Nah setelah kita kuatkan, barulah kita katakan kepadanya bahwa ia harus bertanggung jawab. Jadi kita harus memperhatikan mana urutan yang pertama sekali. Mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Nah di sini apakah B atau C? Sehingga jawaban yang terbaik di sini adalah B. Nah, ketika kita menjawab B, itu diberi skor 4. Sedangkan kalau kita menjawab C, itu diberi skor 3. Walaupun B dan C ini pilihan yang terbaik ya. Cuman kita di sini menentukan pilihan mana yang paling baik, yang paling tersangat, nah gitu ya, yang paling baik, yang paling tinggi skornya. Yaitu ada pada opsi B. Nah, ini contoh soal untuk integritas. Kemudian kita masuk ke bagian kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Kalau kerjasama berarti Bapak Ibu sudah tahu ya, karena ini sudah sering kita dengar, malah dari sejak kecil istilah kerjasama ini. Nah, kerjasama di sini adalah suatu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi di sini kerjasamanya dalam ruang lingkup organisasi. Kita harus mempertahankan hubungan kerja. Ya, kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan strategis dalam suatu organisasi. Nah, kemudian di sini manfaat dari kerjasama itu sendiri, yang pertama yaitu mempererat ikatan kerjasama. Jadi dengan kita bekerja sama, di sini kita bisa untuk mempererat ikatan antara rekan kerja kita, antara rekan kerja. Lalu yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Nah, dengan kita bekerja sama, itu bisa timbul semangat persatuan kita dalam suatu ruang lingkup organisasi. Dan dengan cara kita bekerja sama, itu pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Kenapa? Karena jika suatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, maka tentunya akan cepat selesai ya, dan akan memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Karena banyak pihak yang membantu atau menyelesaikan tugas tersebut. Nah, inilah manfaat dari kerjasama. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama, yang pertama itu ada koalisi. Nah, apa itu koalisi? Koalisi itu gabungan dari dua lembaga organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Jadi di sini gabungan ya, gabungan dari dua lembaga atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada bargaining atau tawar-menawar, yaitu membentuk kerjasama mengenai kesepakatan pertukaran produk atau jasa antara dua orang atau lebih. Nah, ini lebih ke perdagangan ya. Dan yang ketiga bekerja sama atau joint venture, yakni kerjasama dalam mengerjakan proyek-proyek tertentu agar dapat cepat terselesaikan dan tujuannya cepat tercapai.
Yang keempat itu ada bentuk kerjasama atas dasar kerukunan. Atas dasar kerukunan. Maksudnya adalah di sini kita melakukan kerjasama didasari oleh kerukunan sesama manusia. Sebuah kerjasama yang didasari dengan kerukunan itu tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan upah. Jadi sukarela ya maksudnya. Dan yang kelima itu ada kooptasi, yakni sebuah proses kerjasama penerimaan dari berbagai unsur yang baru pada kepemimpinan suatu organisasi. Nah, hal ini menjadi sebuah upaya menghindari terjadinya sebuah kecurangan dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah bentuk-bentuk kerjasama ya. Ada koalisi, bargaining, joint venture, lalu kerjasama yang didasari atas kerukunan, dan yang terakhir ada kooptasi. Nah, bagaimana cara kita membina kerjasama ini? Yaitu dengan cara menentukan atau mempunyai sebuah tujuan. Jadi dalam suatu organisasi ya, nah kita tentukan apa tujuan utama kita, apa goals kita. Jadi kita tentukan, kita buat. Nah setelah itu kita buat kesan yang positif, lalu kita hargai pendapat dan juga kebiasaan teman. Nah dalam berorganisasi, ketika kita mencapai suatu tujuan, berarti kita meminta pendapat dari rekan kerja kita. Nah, ketika kita meminta pendapat, itu kita hargai pendapat orang tersebut. Kemudian menyiapkan profil, selalu fokus kepada kualitas, pada tujuan, lalu menawarkan dan memberikan bantuan, gunanya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kemudian tunjukkan antusias kita dalam bekerja sama ini untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini materi untuk kompetensi manajerial bagian kerjasama. Lalu bagaimana contoh soalnya? Yang pertama kita lihat bahwasanya untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, apakah A tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak? B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan, atau D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Koalisi. Kenapa jawabnya D? Apakah ada alasannya? Kita di sini sebagai pemimpin ya, posisi kita sebagai pemimpin. Nah, ketika kita sebagai pemimpin, bagaimana cara kita mencapai tujuan kelompok tersebut? Tujuan kelompok yang sudah ditetapkan. Jadi tindakan kita sebagai pemimpin adalah ya, mengajak orang lain sama-sama untuk bekerja dengan baik. Orang lain itu maksudnya anggota dalam tentunya dalam suatu organisasi, dalam kelompok kita. Kemudian untuk opsi C ini diberi skor 3, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Berarti di sini ada persyaratannya. Artinya apa? Ketika situasi memungkinkan, kita ajak untuk bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak kita ajak. Nah itu secara tersiratnya ya. Berarti di sini kita bekerja, mendorong orang lain untuk bekerja ketika situasi memungkinkan. Kalau tidak, ya tidak kita ajak. Nah begitu. Begitu juga dengan opsi B, itu ketika jika diperlukan. Jadi kurang cocok ya, kurang tepat untuk penyelesaian soal ini ya. Karena kita sebagai pemimpin, itu kita harus mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, maksudnya di sini apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus tetap mengajak orang lain. Gunanya kita di sini suatu kelompok ya, harus mencapai tujuan kelompok tersebut. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan kelompok tersebut. Nah, sedangkan opsi A tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak.
Nah, padahal kita di sini sebagai pemimpin. Kalau kita sebagai pemimpin, ya kita harus mengetahui, harus melihat semua orang itu sudah bekerja atau belum. Kalau opsi A ini kita tidak peduli. Jadi ini tidak tepat. Maka untuk opsi A itu diberi skor 1. Jadi ini contoh untuk bagian kerjasama. Kemudian contoh soal berikutnya. Menurut saya fungsi utama dari perlunya membangun sistem jejaring kerja yang baik di kantor adalah apakah A, supaya kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat, B, sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar alternatif saat rencana kerja tidak berjalan baik, C, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, atau D, untuk memperingan beban atasan. Nah, apa pendapat kita di sini? Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Ya, di sini diminta pendapat kita ya terkait fungsi utama dari perlunya membangun sistem jejaring kerja, membangun sistem jejaring kerja yang baik. Nah, maka di sini pendapat yang bagus itu adalah C ya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Jadi ketika kita bangun adanya pembangunan sistem jejaring kerja yang baik, itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Kemudian untuk opsi B, sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar alternatif saat rencana kerja tidak berjalan baik. Berarti di sini ada persyaratannya, yaitu saat rencana kerja tidak berjalan baik. Nah, ini kurang tepat ya. Maka untuk opsi B itu diberi skor 3. Lalu untuk opsi D, untuk memperingan beban atasan. Nah, ini bukan memperingan. Maksudnya kita di sini dengan kerjasama itu bisa menyelesaikan suatu tugas atau memperingan beban pada kelompok kita, bukan beban atasan. Nah, ini salah. Apalagi yang A, supaya kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat. Nah, ini tidak cocok dengan soal. Nah, ketika kita menjawab soal itu kita harus menyesuaikan. Apakah jawaban tersebut cocok nggak? Atau sesuai nggak topiknya, topik pembicaraan di soal. Jadi kita sesuaikan. Kalau di sini membangun sistem jejaring kerja di kantor. Nah, di sini di kantor ya. Sedangkan pada opsi A itu supaya kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat. Nah, ini beda ruang lingkupnya. Dan jawabannya pun nggak cocok ya. Kita mendapatkan perhatian yang luas di masyarakat. Maka untuk opsi A diberi skor 1. Sehingga jawaban yang terbaik di sini adalah C, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi kompetensi manajerial, khususnya bagian integritas dan kerjasama? Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Pak, boleh kita belajar dengan soal-soal yang agak hot sedikit, karena kan kebiasaan kalau di CPNS TKP ini ya, biasanya nanti keluar soal hot yang kita untuk membaca soalnya saya sudah memakan waktu yang lama gitu, agar kita lebih terbiasa. Ya, baik Pak. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini kita berlatih dan mudah terlebih dahulu. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita berikan soal-soal HOTS. Kalau kita langsung berikan soal HOTS, misalnya pada pertemuan pertama, langsung ketika kita berikan soal HOTS kepada Bapak Ibu, takutnya Bapak Ibu nggak mau belajar ini. Loh, kok ini ada yang keluar? Jadi kita berikan soal-soal yang ringan terlebih dahulu. Setelah yang ringan, baru yang sedang, kemudian akhirnya kita membahas soal HOTS. Jadi kita bertahap di sini. Ya, sama seperti kelas 1, anak kelas 1 SD kasih perkalian gimana? Padahal dia belum belajar tentang tambah atau pengurangan. Langsung dikasih matematika. Misalnya diberikan soal berapakah nilai akar dari 16. Nah, ini kita berikan kepada anak kelas 1 SD. Pasti dia bilang,
gini yang keluar ya susah kali. Nah, begitu ya. Nah, apa misalnya? Susah soalnya, nggak bisa aku jawabnya. Padahal materinya belum sampai ke sana. Jadi kita bertahap terlebih dahulu. Bukan ini apa puding sama sirami? Ya, jadi kita di sini membahas soal dari yang mudah terlebih dahulu. Yang kemudian sedang, nantinya akan kita bahas soal hot. Soal hot itu gimana? Bacanya ini panjang, mungkin bisa dikatakan hampir 5 kalimat ya. Dan opsinya juga panjang-panjang. Opsinya panjang-panjang. Kan waktu yang lama dalam bacanya. Nah, sementara di sini kita memberikan secara bertahap. Dari soal yang mudah, kemudian sedang, dan akhirnya soal yang sulit, atau dikatakan dengan soal tipe HOTS. Nanti akan kita berikan. Jadi kita memberikan secara ya, apakah ada pertanyaan? Nah, kemudian di sini kita mencoba mengerjakan latihan soal P3K kompetensi manajerial, di mana pada latihan ini berisikan soal sebanyak 25 butir soal. Nah, silakan dikerjakan Bapak Ibu semuanya ini dalam waktu lebih 15 menit. Nah, setelah mengerjakan soal latihan ini, nah silakan balik ke sini ya, maksudnya ke Zoom ini. Setelah itu kita lakukan pembahasannya. Adapun linknya sebentar. Nah, silakan dikerjakan soal latihan berikutnya. Linknya sudah dikirimkan ya via di kolom chat. Apakah bisa dibuka linknya? Silakan dikerjakan soal latihan P3K kompetensi manajerial. Nah, di sana ada 25 butir soal, dikerjakan dalam waktu 15 menit. Nah, setelah itu kita bahas bersama.
Apakah semuanya sudah selesai? Atau ada yang masih mengerjakan? Baik, waktunya udah habis. Nah, sekarang kita lihat nilai yang tertinggi itu 96 ya. Itu atas nama Pak Rizky Oktavina. Wah, ini Pak Rizky Tabakta ya. Ini 2 kali mengerjakannya. Saya lihat di sini. Ada yang 2 kali mengerjakannya. Kalau latihan ini sekali aja ya. Nanti untuk yang kedua kalinya itu setelah ini ya. Nah, ini latihan pertama. Jadi inilah gambaran kita dalam menyelesaikan soal-soal kompetensi manajerial P3K. Nah, di sini yang dinilai yaitu skor 4 saja. Skor yang tertinggi. Adapun skor 1, 2, 3 itu bisa dihitung manual. Nah, karena waktunya sudah habis, kita bahas bersama ya terkait latihan soal kompetensi manajerial. Kita bahas bersama. Nah, berikut ini pembahasannya. Soal nomor 1, nah ini yang dikatakan dengan soal tipe HOTS. Jadi soalnya panjang. Jadi kita membutuhkan waktu beberapa menit mungkin ya. Akan tetapi dalam ujian itu bisa dikatakan bahwasanya satu soal itu tidak sampai 1 menit. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi kita harus tahu kata kuncinya di sini. Nah, sekarang kita coba soal nomor 1. Arham adalah ketua organisasi yang baru dilantik dan belum lama bergabung dalam sebuah organisasi. Namun karena luas dan mudah bergaul, akhirnya ia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku, dan keputusan yang dibuatnya susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Arham, sehingga kelompok yang solid tidak terpecah? B, mengajak Arham berdialog secara 4 mata. C, meminta Arham untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Atau D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Arham agar dia tahu kesalahannya. Nah, yang mana jawabannya ini untuk soal nomor 1? A, B, C, atau D? B. Jadi ini yang dikatakan dengan soal tipe HOTS ya. Soalnya itu panjang dan opsinya itu juga panjang ya. Nah, ini contoh soal HOTS-nya. Nah, di sini kita sebagai anggota dari suatu organisasi di mana ketuanya adalah si Arham. Nah, apa tindakan kita? Nah, adapun jawaban terbaik di sini adalah B ya, mengajak Arham berdialog secara 4 mata. Jadi kita ajak dia berbicara, ibaratnya kita berdua aja dengan Arham. Nah, apa tindakan yang seharusnya? Nah, begitu.
Jadi kita berbicara 4 mata dengan dia. Kemudian untuk opsi C itu meminta Arham untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Itu diberi skor 3. Kenapa? Karena di sini kita langsung meminta dia, ibaratnya kamu harus bersikap seperti ini. Nah, begitu. Nah, bagusnya kita ajak dia dulu misalnya pergi, Arham yuk pergi ke kafe misalnya, ada yang mau ngobrolin, nah begitu ya. Jadi kita ajak dia secara bagusnya. Sedangkan kalau C itu langsung kita camkan bahwasanya kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Nah, maka di sini diberi skornya 3. Untuk A itu skornya 2, mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Arham sehingga kelompok yang solid itu tidak terpecah. Berarti kita melibatkan teman-teman yang lain. Usahakan dalam organisasi itu kita berdua saja dengan anggota. Maksudnya kita dengan ketua tersebut. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan berdua, barulah kita ajak anggota-anggota yang lain. Nah, sedangkan opsi D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Arham agar dia tahu kesalahannya. Nah, ini bahkan akan menimbulkan kesalahan yang fatal karena kita akan membuat suatu perusahaan di mana kita menentang kebijakan yang dibuat Arham ini. Maka jawaban yang terbaik adalah B, mengajak Arham berdialog secara 4 mata. Soal nomor 2, pada perusahaan tempat saya bekerja, semua pegawai diminta untuk mengajukan masukan-masukan yang dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Sebagai seorang karyawan pada perusahaan tersebut, yang saya lakukan adalah apakah A, memberikan ide-ide standar seperti yang dilakukan di tempat lain, B, memberikan masukan baru yang bisa meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan, C, memberikan masukan jika mendapatkan imbalan yang sesuai atas apa yang saya lakukan, atau D, meminta rekan kerja saya yang anggap lebih kompeten untuk memberikan masukan yang baik. Nah, apa tindakan kita di sini? Kita di sini posisinya sebagai seorang karyawan. Nah, pada suatu perusahaan tersebut, semua pegawai itu diminta untuk mengajukan masukan-masukan. Maksudnya diminta untuk mengajukan pendapat. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Memberikan masukan baru. Di sini memberikan masukan ada 2. Ada B, ada C. Nah, kira-kira mana jawaban yang terbaik di sini? B. Ya, C ada imbalan. ini adalah B, memberikan masukan baru yang bisa meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. Jadi kita berikanlah ide-ide yang baru, masukan-masukan yang baru. Semoga muncullah suatu inovasi yang baru ya. Nah, untuk skor ketiga itu ada pada opsi A, memberikan ide-ide standar seperti yang dilakukan di tempat lain. Jadi kita lihat di perusahaan lain, nah bagaimana cara perusahaan itu berkembang. Nah, sehingga dengan perusahaan tersebut berkembang, kita usulkanlah ide-ide tersebut dengan cara pengamatan kita dari perusahaan tempat lain. Nah, ini untuk opsi yang bernilai 3 ya. Lalu untuk opsi D, itu meminta teman kerja yang saya anggap lebih kompeten untuk memberikan masukan yang baik. Nah, ini diberi skor 2. Kenapa? Karena di sini yang memberikan pendapat, yang memberikan masukan itu bukan kita, tapi rekan kerja kita. Maka langkah baiknya yang memberikan masukan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, begitu. Sedangkan opsi C memberikan masukan jika, nah berarti di sini ada syaratnya, jika mendapatkan imbalan, yang sesuai atas apa yang saya lakukan. Jadi di sini kita memberikan masukan ketika ada imbalan saja. Nah, ini berarti ada persyaratannya, jadi kurang tepat untuk permasalahan ini. Maka jawaban yang terbaik adalah B, memberikan masukan baru yang bisa meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. Soal nomor 3, Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Apakah A? Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B, tergantung seberapa dekat. Mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C,
C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Atau D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. Nah, ini apa jawaban terbaiknya? Di sini kita berdiskusi dengan orang-orang yang tidak kenal. Orang-orang yang belum kita kenal dengan baik. Nah, apa tindakan kita? Apakah A, B, C, atau D? C. Karena orang yang tidak kita kenal, melihat kondisi dulu seberapa dekat. Nah, karena kita berdiskusi dengan orang yang tidak kita kenal, maka di sini jawaban terbaik adalah C. Jadi kita lihat dulu seberapa dekat hubungan kita dengan orang tersebut dan seberapa penting informasi tersebut. Nah, begitu. Maka jawaban terbaik di sini adalah C ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Anda bersama rekan kerja telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan hasil yang sesuai target. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak berpesta. Namun, saat ini kondisi badan Anda kurang sehat. Yang Anda lakukan adalah, apakah A. meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat agar kondisi badan secepatnya pulih kembali. D. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang lebih awal untuk beristirahat. C. Menolak ajakan tersebut dan segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Atau D. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, mana yang jawaban yang tepat di sini? Iya. Apakah A? D. Mengikuti kegiatan sebentar, D. kemudian izin. Di sini rekan kerja Tapi tergantung ya Pak harusnya kondisi badan kita. kondisi kita itu kurang sehat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pulang lebih awal. Harusnya sih kurang sehatnya kalau sakitnya cuma demam batuk pilek ya bisa lah ikut sebentar. Tapi kalau sakitnya penyakit kronik ya harusnya sih menolak atau minta maaf ya. Ya, namun di sini tidak ada keterangannya. Maksudnya sakit Ya, seperti apa? Apa berarti kayaknya mengikuti aja Pak sebentar baru pulang. di sini Lebih awal. saat ini kondisi badan Anda kurang sehat. Nah, mungkin kurang sehat ya, seperti biasa aja ya. Mungkin demam, pilek atau segala macamnya. Iya. Maka sikap kita di sini yang mana yang lebih baik? D, Pak. Mengikuti kegiatan sebentar, minta izin pulang lebih awal. Nah, jawaban terbaik di sini adalah D. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Jadi karena acara ini adalah acara keberhasilan kita. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan baik, yaitu sudah mencapai target. Nah, begitu. Nah, karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan, maka rekan kerja membuat suatu acara. Nah, karena ada acara ini, ya makanya kita harus ikut kegiatan ini, walaupun sebentar. Nah, setelah kita ikuti, barulah kita minta izin untuk pulang lebih awal. Maka jawabannya adalah D. Sedangkan opsi B ini juga tepat, mengikuti kegiatan tersebut sebentar. Ya, kita ikuti, kemudian pulang lebih awal. Nah, berarti di sini pada opsi B kita tidak meminta izin. Artinya langsung aja pulang, seperti itu ya. Kemudian pulang lebih awal untuk beristirahat. Jadi bagusnya kita di sini ketika kita pulang itu harusnya kita minta izin terlebih dahulu. Bukan langsung pulang, tapi minta izin dulu, nah setelah itu baru kita pulang. Sehingga untuk opsi B itu diberi skor 3. Karena di sini kita pulangnya lebih awal, tanpa ada berpamitan di sini ya. Jadi kita harus menelaah setiap kata demi kata dari suatu opsi tersebut. Nah, kemudian untuk opsi A, meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat. Nah, berarti di sini kita tidak mengikuti acara tersebut. Sementara di sini acara itu untuk merayakan keberhasilan kita. Alangkah baiknya kita ikuti sebentar. Nah, setelah itu baru kita pulang. Bukan langsung pulang saja. Nah, begitu. Maka untuk opsi A itu diberi skor 2. Dan untuk opsi C, nah di sini apa lagi? Menolak ajakan tersebut. Nah, di sini
nanti akan muncul suatu kesalahpahaman, atau mungkin akan muncul atau merusak hubungan antara kita dengan rekan kerja kita yang lain, karena kita tidak mengikuti acara tersebut, apalagi menolak ajakan tersebut dan segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D, mengikuti kegiatan tersebut walaupun sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Soal nomor 5, ini juga soal HOTS ya, soalnya panjang dan opsi atau pilihan jawabannya juga panjang. Nah, pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, apakah A tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Atau D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, mana jawabannya di sini yang tepat? Apakah A, B, C, atau D? D. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Iya, jawaban tepatnya adalah D ya. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Karena dia sudah membuat suatu kesalahan, yaitu mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi. Nah, di sini dia memberikan alasan-alasan yang menurut kita itu tidak masuk akal. Nah, begitu. Sehingga kita di sini harus berani bersikap tegas. Maka jawaban terbaik di sini adalah D. Soal nomor 6, rekan kerja saya dipindahkan ke bagian lain. Dan saya mendapatkan rekan kerja baru yang belum berpengalaman dalam bagian pekerjaan yang saya kerjakan. Sebagai rekan kerja yang saya lakukan adalah, apakah A, meminta rekan kerja yang lebih berpengalaman supaya tidak memberatkan pekerjaan saya? B, meminta pindah bagian bersama rekan kerja saya yang lama agar terus bekerja sama? C, segera membantu rekan kerja baru saya untuk menyesuaikan diri dan mempelajari pekerjaan? Atau D, memberi kesempatan kepada rekan kerja baru untuk mempelajari sendiri pekerjaannya? C, segera membantu. Yang mana jawabannya di sini? Bahwasanya kita mendapati rekan kerja baru yang belum berpengalaman. Yang berpengalaman. Nah, karena beliau belum berpengalaman, jawaban terbaik adalah C ya, segera membantu rekan kerja baru untuk menyelesaikan diri dan mempelajari pekerjaan. Jadi ketika ada rekan kerja yang belum punya pengalaman, itu kita bantu hingga dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa bantuan kita ya. Nah, setelah itu opsi D itu diberi skor 3, memberikan kesempatan kepada rekan kerja baru untuk mempelajari sendiri pekerjaannya. Nah, di sini kurang tepat karena di sini dia saja belum punya pengalaman, bagaimana cara dia mengerjakan sendiri? Jadi butuh bantuan kita. Nah, begitu. Maka untuk opsi D itu diberi skor 3. Untuk opsi A, meminta rekan kerja yang lebih berpengalaman supaya tidak memberatkan pekerjaan saya. Berarti di sini kita tidak bisa beradaptasi ya. Tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan siapa kita berteman atau mendapatkan rekan kerja. Apalagi opsi B, minta pindah bagian bersama rekan kerja saya yang lama agar terus bekerja sama. Nah, ini kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dalam suatu organisasi atau suatu pekerjaan ya. Nah, maka jawaban terbaik di sini adalah C.
Soal nomor 7. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, apakah pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku? B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Atau D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Di sini ada teman kita yang menggelapkan dana. Nah, mana jawaban terbaik kita? C. Apakah kita langsung mempercayainya atau tidak? Nah, begitu. C. Pokoknya di sini belum pasti apakah itu benar atau tidak. Maka di sini jawaban yang terbaik adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Jadi kita telaah dulu informasi-informasi tersebut, apakah ini benar atau tidak, atau mungkin dibuat saja oleh rekan kerja yang lain, gitu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C ya. Soal nomor 8. Jika diberikan tugas kantor yang berat oleh atasan, maka saya, apakah A. meminta keringanan, B. meminta rekan kerja membantu, C. berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, atau D. menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Nah, mana jawabannya di sini? Kita diberikan tugas kantor yang terberat, yang diberikan oleh atasan. Apa sikap kita? Apakah A, B, C, atau D? C, Pak. C. C, C, Pak. Pak. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Ketika diberikan tugas, kita harus berusaha menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Sebagai ASN yang baru masuk kerja, teman kerja Wawan selalu datang 1 jam lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Maka Wawan akan, apakah A. datang pada jam yang telah ditentukan, B. mengikuti rekannya datang pada jam yang sama, C. melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, atau D. menegur rekannya dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Di sini apa sikap Wawan? Apa sikap Wawan di sini ya? Jadi kita sebagai Wawan di sini. Nah, di sini posisi yang tepat adalah D. menegur rekannya dan membicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Jadi ketika ada teman yang datangnya telat, berarti kita tegur dan kita bicarakan masalah tersebut dengan cara yang baik. Maksudnya kita nasihati dengan cara yang baik ya. Nah, jika tidak didengarnya, barulah kita laporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Sehingga untuk opsi C itu diberi skor 3. Jadi tindakan utama kita adalah kita tegur. Langsung kita temui teman tersebut, lalu kita nasihati. Kalau tidak didengarkannya, barulah kita laporkan. Jadi untuk opsi C itu diberi skor 3, opsi D diberi skor 4. Soal nomor 10, ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka apakah A. saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah, B. saya bersama anak buah menyusun laporan, C. saya sendiri yang menyusun laporan sebab tak ingin ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah, atau D. laporan harus dibuat oleh sekretaris. Di sini posisi kita sebagai ketua. B. Bersama anak buah menyusun laporan. Ya, B ya. Saya bersama anak buah menyusun laporan.
Kalau A, saya menugaskan pembuatan laporan kepada anak buah. Nah, ini kurang tepat. Jadi untuk menyelesaikan laporan itu kita harus bekerja sama. Jadi semuanya harus terlibat dalam penyusunan laporan. Semuanya harus bekerja. Soal nomor 11, sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu, Anda akan apakah A, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda, B, makan secukupnya tapi memasukkan kwitansinya, C, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya, atau D, ikut bagaimana rekan saya yang lain saja. C. Bahasanya di sini diberikan jatah uang makan ya, namun tidak sesuai dengan besaran jumlah tersebut. Nah, apa tindakan kita? Tindakannya adalah C, makan secukupnya. Kwitansi yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh memasukkannya. Soal nomor 12. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang layak. Sikap saya adalah, apakah A, segera melakukan perbaikan draft laporan tersebut dan mengajukan kembali, B, menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya, C, menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut, atau D, berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. Yang A, segera melakukan perbaikan draft laporan. Di sini draft laporan kita ditolak sama atasan ya. Maka tindakan yang tepat di sini adalah A. Nah, ketika ditolak itu langsung kita perbaiki. Dan kemudian kita ajukan kembali ke atasan. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 13, jika ada family Anda yang memberikan secara langsung berkasnya untuk ditindaklanjuti oleh Anda. Sementara dia baru saja datang dan klien yang lain juga banyak mengantri, maka Anda akan apakah A, menindaklanjutinya jika ada imbalan saja, B, segera menindaklanjutinya, atau C, memberinya nomor urut seperti klien yang lain, D, tidak mempedulikannya. C. Memberikan nomor urut seperti klien yang lain. Di sini yang datang family kita. Ibaratnya yang terdekat dengan kita lah ya. Dan dia langsung memberikan berkas-berkas kepada kita. Sementara di sini banyak klien yang ngantri. Nah, apa tindakan kita? Ya, kita sesuaikan dengan SOP yang berlaku, yaitu memberikan nomor urut seperti klien yang lain. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 14, jika ada tugas yang kurang menyenangkan, maka apakah A, tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya? B, daripada saya stres, lebih baik saya minta orang lain yang mengerjakan? C, saya selesaikan meskipun terasa berat hati? Atau D, saya meminta tolong rekan kerja untuk menyesuaikan? A. Tetap selesaikan karena itu tanggung jawab. Iya. Ini harus sesuai fakta ya. Ketika ada tugas yang kurang menyenangkan, ya kita selesaikan. Tetap saya selesaikan karena itu merupakan tanggung jawab saya. Soal nomor 15. Pada saat saya tidak menepati janji, saya akan apakah A, merasa malu pada diri sendiri? B, tidak terpikir saya telah ingkar janji? C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan? Atau D, merasa tenang saja? Ingkar sudah suatu hal yang biasa. C. Jawabannya adalah C, merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. Karena di sini kita sudah tidak menepati janji, jadi kita merasa bersalah terhadap orang tersebut. Soal nomor 16, ketika proyek kerja yang saya pimpin tidak memberikan hasil optimal
gara-gara ada satu anak buah saya yang melakukan kesalahan. Maka, apakah A itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya? B, anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. C, bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek, saya pun turut bertanggung jawab. Atau D, hal itu menjadi kekeliruan anak buah saya semata. Nah, mana jawaban yang terbaik di sini? Oke. Sebagai pimpinan harus bertanggung jawab. Yang saya pimpin itu tidak memberikan hasil optimal gara-gara ada satu anak buah yang melakukan kesalahan. Maka tindakan kita adalah di sini adalah bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek saya pun turut bertanggung jawab. Karena di sini kita bekerja secara berkelompok. Jadi kita semuanya harus bertanggung jawab. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 17, terlambat ke kantor menurut saya. Apakah A adalah hal yang B adalah hal yang menyalahi aturan, C adalah hal yang dapat dimaklumi, atau D adalah hal yang tidak boleh dilakukan? B, menyalahi aturan. B, menyalahi aturan. Namun kita lihat sekilas, jawabannya hampir sama semua ya. Maksudnya bernilai negatif semua. Cuman kita mencari jawaban yang paling baik, pendapat yang paling bagus. Nah, gitu. Ibaratnya soal seperti ini, bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat, cara kita mengungkapkan pendapat yang baik, yang bagus diterima oleh banyak orang. Soal nomor 18, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda, apakah A diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik? B, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. C, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Atau D, keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Mengajak berbicara santai dan fokus pada tujuan awal. Udah kurus, pengen kurus. Di sini ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja kita yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik, tetapi hal tersebut berisiko besar jika pendapat itu dilakukan. Jadi tindakan kita adalah B, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Nah, apa tujuan kita dalam organisasi tersebut? Nah, setelah itu kita minta untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Maka jawaban terbaik adalah B, kemudian untuk C itu diberi skor 3. Jadi yang diminta di sini tindakan awal kita, yaitu kita ajak, setelah itu kita minta untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Soal nomor 19, saya mempunyai seorang saudara yang ingin sekali sekolah di tempat saya mengajar. Yang saya lakukan, apakah A, memberitahukan pihak penyeleksi bahwa saudara saya akan mendaftar? B, memberikan trik agar bisa lulus. C, menyemangatinya namun tak membantu apapun. Atau D, tidak mempedulikannya. B, memberikan trik agar bisa lulus. Ya, kita berikan triknya. Nah, bagaimana cara saudara itu lulus di tempat sekolah kita mengajar? Maka jawabannya adalah B, memberikan trik agar bisa lulus. Soal nomor 20, kamu dipilih mengikuti pertunjukan budaya mewakili daerahmu bersama peserta lain dari Indonesia. Apa yang kamu lakukan? Apakah A, sendiri menjajaki kerjasama untuk mengembangkan budaya? B, komunikasi dan mencari peluang kerjasama dengan ahli sehingga budaya Indonesia popularitasnya berkembang? C, komunikasi dengan peserta luar negeri? Atau D, intensif berkomunikasi dengan peserta lain?
Di sini titik waktu komunikasi dan mencari peluang. di sini ada dari berbagai daerah bersama peserta lain dari Indonesia ya. Nah, maka jawaban terbaik adalah D, intensif berkomunikasi dengan peserta lain. Kemudian untuk opsi B itu diberi skor 3, komunikasi dan mencari peluang kerjasama dengan ahli sehingga budaya Indonesia popularitasnya berkembang. Dan untuk opsi C itu diberi skor 2. Nah, komunikasi dengan peserta luar negeri. Berarti kita hanya berkomunikasi dengan peserta luar negeri saja, sedangkan di sana pesertanya banyak. Ada yang dari luar negeri dan bahkan ada juga yang dari dalam negeri. Jadi kita harus berkomunikasi dengan peserta yang ada, baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri. Maka jawaban terbaik adalah D, intensif berkomunikasi dengan peserta yang lain. Soal nomor 21, saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? Apakah A, langsung tancap gas, berhubung tak ada petugas? B, mematikan mesin dan meredamkan badan sebentar? C, tetap sabar berhenti dan menunggu? Atau D, langsung serobot hingga ke depan garis markah? C, tetap sabar berhenti dan menunggu. Nah, apa beda antara B dengan C di sini? Jawabannya juga baik nih. Mematikan mesin nanti lama. Ya, kalau sudah lampunya hijau. Nanti ketika lampu hijau akan kewalahan kita. Maka jawaban terbaik adalah C, tetap sabar berhenti dan menunggu. Sedangkan untuk opsi B itu diberi skor 3. Soal nomor 22. Atasan Anda sedang diklat selama 3 hari. Melihat situasi ini, teman Anda mengajak Anda untuk menurunkan tingkat produktivitas karena tidak banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah A, mengikuti kemauannya, B, tidak menghiraukannya dan tetap produktif, C, kalaupun yang dikatakannya adalah benar, sebaiknya Anda mengembangkan kapabilitas, atau D, mengajukan diri untuk ikut diklat juga agar kompetensi Anda juga bertambah. Nah, mana yang harus kita lakukan? Apakah A, B, C, atau D? Nah, kenapa tidak D? Ini kan bagus juga jawabannya, mengajukan diri untuk ikut diklat agar kompetisi Anda juga bertambah. Karena yang diklat atasannya aja. Iya, karena yang diklat di sini hanya atasan aja. Kita tidak diundang, gitu ya. Nah, maka jawaban yang terbaik di sini adalah C. Kalaupun yang dikatakannya adalah benar, sebaiknya Anda mengembangkan kapabilitas. Tambora dulu lah, gunung paling paling besar ya. Udah nggak tahu Gunung Tambora. Di mana itu letaknya? Letaknya itu kalau nggak di Macapat. Soal 23. Anda baru saja menikah. Pasangan Anda telah mempersiapkan masakan spesial dengan susah payah. Namun sayangnya Anda tidak menyukai bahan utama masakan tersebut karena membuat alergi dan mual. Bagaimana sikap Anda dalam keadaan tersebut? Apakah A, menelan secepat mungkin serta menunjukkan sikap ekspresif bahwa masakan yang dibuat rasanya lezat? B, meminta maaf dan menjelaskan kepada pasangan bahwa bahan masakan yang digunakan membuat Anda alergi dan mual serta menanyakan apakah tidak keberatan jika Anda memakan masakan lainnya. C, ragu-ragu memakan masakan tersebut sambil mengaduk-aduk saja masakan tersebut di piring. Atau D, mengatakan masakannya kurang enak dan meminta untuk tidak memasak dengan bahan utama masakan itu lagi. Nah, apa tindakan kita terhadap hal tersebut? B. Meminta maaf dan menjelaskan kepada pasangan. Jadi jawaban terbaiknya adalah kita minta maaf dulu, lalu kita jelaskan kepada pasangan. Rasanya bahan masakan yang digunakan itu membuat kita Gunung apa yang tinggi sekarang? Yang besar. Ya kan, apakah tidak keberatan jika Anda memakan masakan lainnya? Soal nomor 24, anggota baru ditambahkan dalam tim editor jurnal ilmiah yang dipimpin Riza.
Anggota baru terus-menerus bertanya mengenai tugas yang harus dia kerjakan, sehingga membuat jengkel seluruh anggota. Riza berpendapat untuk A. Mempertimbangkan bahwa anggota baru tersebut minim pengalaman, sehingga perlu diberikan perincian tugas yang harus dilakukan. B. Deadline publikasi jurnal akan terhambat jika anggota tim harus menunggu anggota tim baru menyesuaikan diri. C. Kerja tim mungkin dilakukan, tetapi anggota tim lama perlu bersabar untuk menjelaskan tugas-tugas kepada anggota baru. Atau D. Kerja tim adalah keharusan untuk menjaga kualitas jurnal ilmiah, sehingga tim baru tim harus kolaborasi agar bisa bekerja optimal. Nah, apa pendapat Riza yang bagus di sini? Di sini ada anggota baru yang ditambahkan dalam tim editor jurnal ilmiah. Dan ini dipimpin oleh Riza. Nah, sementara terus bertanya. Jadi sering dia bertanya mengenai tugas yang harus dia kerjakan. Maka pendapat yang bagus di sini adalah D. Kerja tim adalah keharusan untuk menjaga kualitas jurnal ilmiah, sehingga tim harus berkolaborasi agar bisa bekerja optimal. Jadi walaupun ada anggota baru yang baru saja bergabung, itu kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Jadi di sini kita harus mentinggi nilai kerjasama. Kemudian soal nomor 25, ketika banyak pegawai di kantor, saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi. Pendapat saya, apakah A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. Akan terus mematuhi peraturan tersebut, meskipun sebagian besar melanggarnya. Atau D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain. Ya, di sini karena ada banyak pegawai yang tidak mematuhi peraturan atau yang melanggar, maka tindakan yang tepat di sini adalah D. Ya, mematuhi peraturan tersebut dan kemudian kita ajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Sedangkan opsi C, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. Berarti di sini kita hanya bisa untuk berbuat kebaikan kita saja. Bagusnya kita berbuat baik, kemudian kita ajak orang lain untuk berbuat baik juga. Maka jawaban terbaik di sini adalah D. Kita harus mematuhi peraturan tersebut, kemudian kita ajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Jadi jawaban terbaik adalah D. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi malam ini, yaitu kompetensi manajerial, khususnya integritas dan kerjasama? Jadi sudah kita bahas ya beberapa contoh soal HOTS. Jadi ada soal bertipe LOTS yang mudah atau pendek ya. Kemudian ada yang tipe HOTS. Tipe HOTS ini maksudnya apa? Soalnya panjang dan opsi atau jawabannya juga panjang. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus banyak latihan. Kadang-kala di sini setiap opsi ini memiliki makna yang hampir sama, namun kita diminta untuk mencari mana jawaban yang terbaik. Dari jawaban yang terbaik itu mana yang paling baik, mana yang terbaik sekali, nah begitu. Dan untuk kompetisi manajerial ini, karena setiap opsinya memiliki nilai, maka kita harus mengisi semua soal kompetensi manajerial dan usahakan mendapatkan skor yang paling tinggi, yaitu skor 4. Jikalau tidak, minimal skornya adalah skor yang ketiga. Jadi untuk soal kompetensi manajerial, usahakan mendapatkan skor 4 dan minimal skornya adalah skor 3. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Masih belum, Pak. Iya. Apakah ada pertanyaan ya terkait materi malam ini? Dan untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas materi-materi kompetensi manajerial. Di mana kompetensi manajerial itu ada 8 aspek, ya berarti tinggal 6 lagi yang belum kita bahas. Iya. Nanti untuk filenya dan video rekamannya akan dikirim di grup. Nah, silakan dicek secara berkala terkait materi ini. Nah, paling besar dapat nilai berapa di sini? Kita lihat ya. Dari latihan tadi. Nah, ini silakan dilihat berapa yang paling tinggi di sini. Di sini paling tinggi adalah 96. Yaitu atas nama Pak Rizky Oktavina. Jadi yang paling tinggi di sini 96. Nah, usahakan untuk latihan berikutnya betul semua, maksudnya mendapatkan skor 4 semuanya untuk kompetensi manajerial. Nah, jikalau masih rendah, mungkin bisa diperbaiki lagi ya, bisa ditingkatkan lagi skornya agar mendapatkan skor maksimal, yaitu 100. Ya, apakah ada pertanyaan terkait materi kompetensi manajerial? Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua lolos ya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Iya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, bentar ya.